damai. Dengan rasa bangga dan syukur, saya naikkan pujian kepada Tuhan karena masih Jemaat GKI Yahim mengundang saya kembali ke saya punya mama po kampung, Managoyo. Saya bangga. Majelis, terima kasih. So undang tombaku dapat lagi. Terima kasih banyak. Hari ini kita berbicara tentang tema yang dikasih di sini masih agak sedikit menyimpang dari dia punya isi. Jadi saya sebagai guru, saya langsung bicara dia punya isi saja. Sebenarnya Roma 8 ini dia ada memberitahukan kita 6 pekerjaan Roh Kudus. And I would like to share with you this morning, saya mau bicara dengan Bapak Ibu semua, bahwa masing-masing orang ini yang kita sebut Allah, dorang pe tugas itu beda-beda. Jadi ini sistem organisasi yang paling bagus yang kita orang semua harus belajar. Kadang-kadang kita bentrok antara ketua dengan bendahara dan sekretaris dan segala macam. Ya. Mari kita belajar. Ini ada sistem organisasi yang bagus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mereka bersama-sama memulai satu proyek. Proyek yang namanya langit dan bumi diciptakan dan manusia diciptakan. Sesudah semua proyek ini selesai, Allah melihat baik adanya, lalu Tuhan Allah dan Yesus Kristus dan Roh Kudus, mereka mulai mengambil tanggung jawab di masing-masing bidang. Dan itu yang kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu. 3 orang ini, mereka punya kewenangan beda-beda. Yang satu tidak boleh intervensi yang lain punya. That is what the Bible is telling us about. Itu yang Alkitab sedang berbicara. Dan hari ini kita mau lihat Rasul Paulus, seorang doktor teologi, seorang rabi yang namanya Saulus, seorang doktor cum laude yang tamat di Yerusalem di sekolah rabi yang paling terhebat selesai Nikodemus baru Paulus. Ini dia cerita tentang itu yang kita mau lihat ini. Allah Bapa dia pemelihara alam, sesudah ciptaan dia pelihara, jaga. Yesus dia punya proyek mati di salib, dia sudah kerjakan semua. Dia sudah bangkit, dia pulang, dia ada bawa darah. Tidak mungkin dia mau pergi lapor tidak ada bukti. Dia harus bawa darah, yaitu dirinya sendiri yang bangkit, itulah hidup yang baru. Yang dia sudah kasih ke dunia ini, sekarang Roh Kudus mengimplementasikan itu. Sekarang Roh Kudus mau kerja, dia punya waktu kerja Roh Kudus secara PJS. Ini ada caretaker bupati sekarang ada tangani ini. Menunggu yang definitif mau masuk. Roh Kudus mau kerja itu PJS-nya sampai hari kiamat, yang definitif kerajaan Allah akan terbukti di bumi ini, itu baru selesai semua urusan. Dan Roh Kudus mau kerjakan itu. Dia ada kerja sekarang. Ini masa anugerah. The period of grace. And we all are in. Kita ada di dalam itu. Inilah periode masa kasih karunia. Kau mau nakal, kau mau bagaimana. Roh Kudus ada untuk tolong kau. Tapi jangan kau sengaja-sengaja di situ. Itu. Nah ini yang kita mau lihat. Ada 6 tugas Roh Kudus. Hari Pentakosta itu bahasa Yunani. Artinya hari ke-50. Hari ke-50 dari mana? Hitung dari hari kebangkitan Yesus. Sampai Yesus naik ke surga itu 40 hari. 40 hari hitung lagi 10 hari kemudian ada Roh Kudus turun. Dan itu yang 50 namanya. Bahasa Yunaninya Pentecost. Latin tambah A, Pentakosta.
Artinya hari ke-50. Apa yang terjadi hari ke-50? Biasa di tradisi orang Yahudi, hari ke-50 itu mereka bawa semua gandum, anggur, buah sulung yang pertama bawa ke rumah Tuhan, ke Bait Allah. Hari ke-50 mereka bawa buah-buah itu sebagai ucapan syukur bahwa hanya Tuhan Allah saja yang kasih kami cuaca yang baik, hujan, awan, dan semua kemungkinan yang membuat tanaman tumbuh. Dan kami manusia bernafas dan hidup. Hanya dari sana datangnya, bukan dari mana-mana. Jadi ada pengucapan syukur. Mereka bawa buah sulung itu. Hasil panen yang pertama. Termasuk binatang. Anak sulung. Termasuk anak pertama manusia. Mereka serahkan ke Bait Allah. Sebagai milik. Nanti dia menjadi anggota milik Allah. Dipersembahkan. Makanya waktu saya masih umur tidak salah 14 hari, Pak, karena pendeta Tete Liborang lambat datang jadi 14 hari. Saya 14 hari umur, saya dibaptis. Dan Bapak cerita sama saya, kau anak yang pertama di keturunan saya. Kau tete-tete semua itu tukang obatan, saya bapamu, saya bawa kau ke hadapan Tuhan. Supaya kau jadi buah pertama di tanah ini. Dan telinga saya masih bunyi sampai hari ini. Kau buah pertama saya persembahkan untuk tanah ini. Karena bapak saya guru Injil yang buka gereja GKI di Arso. Minggu lalu saya datang, bulan lalu saya datang dari sana. Saya pergi lihat jemaat. Jemaat waktu saya main-main di sana, waktu kecil. Jadi itu hari Pentakosta itu hari persembahan. Maka pertama sekali GKI di tanah Papua ini dibuka. Kami di Danau Sentani hari-hari begini kita bawa pisang, keladi, semua taruh ke depan. Zaman saya. Dari kebun bawa semua taruh di depan ini. Hasil sulung Tuhan berkati tanah ini. Makanya tanah diberkati. Tidak ada kekeringan. Tidak pernah ada penyakit tanaman. Tidak pernah ada. Tidak ada pancuri. Karena kita bawa ke Tuhan, Tuhan jaga. Sekarang tidak ada jadi. Pencuri masuk ambil kacang di halaman orang. Dan pilih curi orang pu kandang, ada ayam, telur, orang curi. Karena kamu tidak pernah bawa ke Tuhan, maka Tuhan terjaga. Kalau tidak, sudah kasih kamu diri saja ke Tuhan, sudah. Itu yang penting. Serahkan hidupmu buat Tuhan. Sebagai korban. Roma 12 ayat 1. Jadi itu Pentakosta supaya kita mengerti dia sejarah sebelum kita dengar firman ini. Jadi pada hari Pentakosta itulah Roh Kudus turun. Itulah gereja pertama. Jadi mereka bukan bawa buah sulung pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2 itu. Bukan buah sulung lagi. Gereja pertama sulung itu serahkan kepada Allah. Itu timbul karena buah Roh Kudus. Tiap hari orang terus bertambah-tambah. Jadi waktu itu sudah hampir 5.000 orang atau 3.000 lebih orang yang sudah menjadi anggota jemaat pada satu hari itu. Jadi baptisan massal. Bukan baptisan menyelam. Itu baptisan hanya ambil siram saja begitu. Atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus semua disiram sudah. Ribuan bagaimana kamu baptis satu-satu? Sungai dari mana, air dari mana? Tapi itulah tanda. Maka mereka diurapi, dibaptis oleh Roh Kudus. Gereja juga dibaptiskan oleh pertama kali itu ada 3.000 orang itu hari pertama. Jadi itu Bapak Ibu ceritanya. Nah saya masuk ke teologianya sekarang. Itu historitasnya Kisah Rasul pasal 2. Antara Kisah Rasul pasal 2 dengan Roma pasal 8 itu ada 35 tahun. Jadi Pentakosta terjadi sesudah itu khotbah ini Paulus khotbah di Korintus. Ini di Korintus tentang Roma. Roma ini di Korintus. Sebelum Paulus ditangkap. Nanti beberapa bulan kemudian Paulus ditangkap di Yerusalem membawa penjara ke Roma. Tapi dia sudah khotbah ini, surat Roma. Jadi di sini Paulus ada jelaskan tentang 6 pekerjaan Roh Kudus. Dia datang untuk mengerjakan ini, 6 pekerjaan ini. Sampai hari Tuhan Yesus datang menjemput kita yang dipelihara oleh Roh Kudus. Entah yang so masuk kubur atau yang masih hidup. Tapi di dalam kita ada benih hidup. Maka kita dibangkitkan. Kau tanam jagung dia akan tumbuh. Karena dia ada hidup di dalamnya. Kau tanam kacang dia akan tumbuh. Karena hidup di dalamnya. Dan hidup itu yang digambarkan. Semua yang mati dalam Kristus ketika sangkak Allah berbunyi.
Dia akan hidup karena dia ada benih hidup di dalam dirinya, dia ada mati. Kita hidup. Dan this is the good news for you all, untuk kamu semua. Ini berita baik. Kau mati tidak apa-apa, tapi jangan bunuh diri. Itu perkara. Kalau mati, kalau Tuhan yang sudah waktunya kita mati, tidak usah susah. Sedih biasa, tapi jangan susah. Kau bangkit, hanya tidur sebentar saja. Bang, kenapa? Roh Kudus bekerja hari ini sama cerita. Kita pun liturgi hanya 1 jam saja. Sebenarnya saya mencerita sampai malam baru kamu antar makanan ke sini. Barang apa jadi? Ini Yahim baru. Ini Menggefa yang bicara itu. Saya menganggap dari sini bawa makan itu makan cerita sampai besok pagi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus yang diberkati. Mari kita lihat apa saja pekerjaan Roh Kudus supaya Bapak Ibu sadar. Mulai hari ini keluar ingat itu. Don't forget. I encourage you, don't and never forget. Jangan. Ocho lali loh. Pertama ayat 1 dan 2. Coba lihat semua, jangan lihat saya, lihat ayat 1 2. Di ayat 1 dan 2 jelas. Di sana dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman mati. Atau hukum, bukan hukuman, hukum. Nah, ini terjemahan agak membingungkan. Di dalam diri kita ini ada satu hukum yang namanya hukum kematian. Di dalam diri kita ini ada yang disebut hukum dosa. Artinya aturan di mana dosa beroperasi dalam diri kita. Dia ada aturannya. Ketika mata melihat, dia menarik hati. Ketika telinga mendengar, kita jatuh hati. Lihat Hawa di Taman Eden tuh. Ada mata, ada telinga, ada mulut. Itu pintu. Pintu untuk hukum dosa dan beroperasi dalam diri kita. Coba mulai besok keluar, kamu lihat apa. Yang ada gangguan dengan kita punya nafsu, itu dia langsung efek sekali. Berefek. Efektif dia. Laki-laki muda lihat perempuan cantik. Perempuan cantik lihat laki-laki ganteng. Orang yang miskin lihat orang punya kekayaan. Pokoknya semua fenomena-fenomena kehidupan, dia operasional terjadi karena di dalam diri kita ada hukum yang operatif. Yang operasional. Yang membuat mata kita, hati kita langsung ambil keputusan. Tindakan langsung jalan untuk berbuat yang jahat. Selalu ada. Dan itu yang Roh Kudus datang, dia sambut. Supaya orang yang hidup dalam Yesus, dia tidak boleh lagi hidup dalam kekuatan ini. Tidak boleh. Itu ayat 1-2 itu jelas itu. Jadi Roh Kudus hadir sebagai pembebas di sini. Ayat 1 dan 2 itu pembebas. Liberator. Di militer itu ada tentara khusus. Tentara khusus. Yang memang spesial. Special Task Force dalam angkatan bersenjata. Selalu ada. Saya lihat dengan mata di Inggris ada M17. Indonesia ada. Indonesia termasuk nomor 5 dunia. Kopassusnya. Ada yang bilang nomor 3 tidak nomor 3. Indonesia nomor 5. Jangan taruh ketiga. Itu ada Rusia, Israel ada di sana. Kok dari mana aku masuk ke situ? Kok nomor 5? Saya menilai itu. Pada saya lihat. Semua di rumah saya ada informasi itu. Ini task force ini tentara khusus ini yang Kopassus ini, komando pasukan khusus, malam kah, siang kah, gelombang kah, banjir kah, situasi apa, mereka dilatih untuk masuk. Bebaskan itu. Itu orang terlatih itu. Dia satu orang bisa lawan 10 atau 5 orang, 5-10 orang dia bisa lawan. Karena mereka dilatih. Makanya bayaran mahal. Ukraina, Rusia sekarang. Itu karena orang-orang hebat yang dilatih masuk. Bikin cerita panjang, perang panjang sampai tidak tahu kapan selesai. Bikin miskin dunia saja. Itu pertama.
Dan Roh Kudus, dia petugas dia mulai. Sesudah Yesus pergi, dia turun. Karena dia lihat, di dalam manusia yang sudah mendengar Injil melalui Yesus dan murid-muridnya, pekabaran Injil sudah berjalan hampir 30 tahun itu di Palestina. Tapi masih ada orang yang hidup dalam keadaan daging. Itu ada kata daging di dalam ini. Itu artinya apa? Kekuatan-kekuatan yang mengganggu kita punya tubuh ini untuk berbuat dosa. Itu yang disebut daging. Roh Kudus, dia merdekakan kita dari situ. Dia cabut. Akar-akarnya dicabut supaya kering. Itu tugas dia, pembebas. Nanti di akhir baru saya ceritakan itu. Di akhir. Kuasa ini tidak akan efektif kalau Roh Kristus tidak tinggal di dalam kamu, ayat 12. Kuasa ini tidak akan beroperasi kalau kamu belum jadi anak-anak Allah, ayat 14. Belum. Tetap orang gereja, orang Kristen, tapi anak Allahnya belum, karena kuasa itu masih kepelihara. Masih kamu simpan. Itu harus kita relakan. Roh Kudus cabut ini. Dalam bahasa Ibrani disebut yeser hara. Roh kejahatan. The evil spirit thrown within your heart. Ada bertakhta di dalam hatimu dan hatiku. Jadi Roh Kudus punya tugas. Misi pertama ada dobrak, buang, lepaskan orang yang percaya Yesus dari kuasa ini. Roma pasal 6 jelas. Waktu Paulus membaptiskan orang di Korintus, di Efesus, dia khotbah baptisan Paulus itu ada di Roma pasal 6. Orang yang mati dibaptis dalam Kristus, bangkit dalam Kristus, baptis dalam nama Yesus, dia bangkit kepada hidup yang baru. Roma 6 ayat 1, 2, dan 3. Dia tidak mungkin akan berbuat dosa kecuali sewaktu-waktu dia jatuh dosa. Bisa. Tapi tidak mungkin dia terus mau hidup dalam dosa. Tidak mungkin. Karena sudah mati dalam dosa. Bangkit dalam Kristus. Dan Roh Kudus datang itu efektifkan kuasa itu dalam diri kita. Supaya kita hidup dalam pimpinan roh, tema kita itu. Coba koreksi diri hari ini. Dalam apa kita selalu jatuh? Coba lihat sendiri masing-masing hari ini. Roh Kudus ada dengar. Kita selalu jatuh di dosa apa? Karena masih pelihara dia dalam hatimu. Masih taruh di otakmu. Masih pelihara dalam batinmu. Kalau masa-masa lalu ya sudah lalulah. Sudah busuk ya, jangan lihat ke belakang lagi. Lihat ke depan, ke muka. Kita maju ke muka, jangan undur belakang. Kita manusia bukan udang. Udang mau tikam dia diundur, kita tikam salah. Periksa itu semua hari ini. Karena Roh Kudus siap hari ini mau bongkar semua hati yang macam begitu, pikiran yang macam begitu. Dia mau kasih kita bebas, merdeka keluar dari ikatan hukum daging, hukum maut itu. Yang pertama, singkat-singkat saja. Yang kedua, tugas Roh Kudus yang kedua itu kita lihat yang ada di ayat 3 dan 4. Di ayat 3 dan 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Ini luar biasa ini. Luar biasa sekali. Yang kedua di sini adalah Roh Kudus. Dia mengamankan. Kayak Papua sekarang ada militer banyak sekali yang mengamankan Papua ini. Lebih banyak militer daripada penduduk pribumi. Terlalu banyak militer. Kita tanya untuk apa? Mengamankan Papua. Yang sudah
Pepera tahun 69 itu, jangan lagi pihak lain yang masuk ambil. Jangan lagi Papua merdeka keluar. Kita jaga kasih mati betul supaya tidak boleh keluar. Ini pendeta yang bicara, bukan anggota DPR. Mengamankan. Itu urusan lain, politik urusan lain. Kalau di forum tanya jawab saya bicara, tapi itu lain. Saya bicara yang lain. Yesus datang untuk mengamankan daging. Yang kuasa daging itu, dia harus jadi daging dulu baru dia serang daging. Daging harus serang daging. Tidak bisa Yesus secara Allah dia turun ke bawah, dia mau serang daging tapi dalam keadaan yang tidak kelihatan. Tidak mungkin. Dia harus jadi manusia dulu. Dia harus hidup. Dia harus tunjukkan bahwa kau tukang mencuri, kau tukang tipu. Tapi kau lihat di diri saya manusia juga. Yusuf dan Maria punya anak. Tapi saya tidak pernah mencuri. Jadi daging melawan daging yang salah. I hope you understand that. Kau tidak bisa melawan orang kecil. Ketika kau gubernur turun memarah dia, tidak bisa. Kau harus jadi orang kecil untuk kau lawan dia. Baru boleh. Sama-sama dalam level yang sama, kamu dua saling mengerti, saling memaafkan. Kalau kau turun sebagai tentara mengamankan orang bersalah, kau polisi turun mengarahkan orang mabuk, sama kamu dua beda. Kau tinggi, dia rendah. Lawan itu, dia lawan kau. Kau keliru, kau punya modus operandinya itu. Kau keliru, bodoh itu. Kau harus jadi satu level dengan dia, baru kau tolong dia keluar. Dia miskin, kau harus miskin juga. Sama-sama kamu dua. Hidup sama-sama supaya kelihatan kau tidak punya apa-apa. Baru kau tolong orang yang tidak punya apa-apa. Itu baru bisa. Kau datang dengan Hilux yang mewah. Kau datang dengan pakaian dengan logo-logo segala macam. Baru kau tegur. Tak bisa kau perbaiki. Don't lempar kau mobil rusak. Itu. Ini Yesus. Dan Roh Kudus muncul untuk amankan itu. Apa yang Yesus sudah kerjakan di Golgota bagi kita. Dia sudah tebus semua dosa kita. Dengan darahnya, dengan tubuhnya dipaku. Supaya dosa kita dalam tubuh dia hapuskan oleh darahnya. Yang keluar dari tubuhnya itu. Supaya daging menolong yang daging. Lemah menolong yang lemah. Manusia menolong yang manusia yang miskin tanpa apa, yang berdosa dan yang hina. Itu Yesus yang buat. Ini model kepemimpinan yang paling efektif. Itu yang saya selalu bilang kepada kita pimpinan-pimpinan gereja ini. Selalu saya bilang, makanya takut saya masuk pintu kantor sinode, pintu kantor klasik. Dan semua lari hilang. Bapak datang nanti marah kita loh. Kita mau melawan yang salah dalam gereja. Kita mau melawan salah dalam kebudayaan peradaban orang Papua dan Sentani. Tapi bagaimana kau datang dengan pakaian yang mewah mau bicara sama orang di kampung-kampung? Tidak bisa ya. Kau harus jadi sama dengan dia. Datang di sandal dan celana pendek ke koska, kau duduk bicara dengan dia. Kau datang di mobil mewah Hilux parkir, turun pergi jalan dendasi berkum bicara. Aduh, sungguh mati. Kau cari masalah dengan orang. Itu model terbaik, kepemimpinan model terbaik. Orang cari saya, pendeta Hose Wali ada di mana? Dan tanya saya ada kerja. Saya bawa rumput, tanam singkong, tanam keladi di halaman rumah. Cari pendeta Wali. Pendeta cari di pastori. Saya orang kampungnya, dia balik. Tanya, tuh cari pendeta Wali. Itu ada kerja itu. Dia bilang ada di pastori. Yo, kamu bilang pendeta Wali, pendeta semua ada di pastori. Saya tinggal di kampung saya. Mau memenangkan orang memang kita harus sama daging. Daging harus sama. Harus ada darah. Yesus mati menyelamatkan orang berdosa. Dia lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, makan sebagai manusia, tidur sebagai manusia, menderita, disiksa, dicerca, difitnah, sampai dipaku di salib. Daging menolong daging yang lain. Dan Roh Kudus datang mengamankan
karya keselamatan ini. Supaya kita jangan lagi kembali ke daging yang lama. Dia amankan wilayah keselamatan itu di dalam diri kita. Itu saya jaga. I keep every day how to maintain my holiness. Because the Holy Spirit save me by the blood of Jesus. Karena Roh Kudus menyelamatkan saya oleh darah Yesus. Masa lalu banyak kekacauan. Masa lalu banyak cerita tidak baik. Tidak mungkin hari ini lagi. Kita maju ke muka. Tidak bisa kita balik ke belakang lagi. Karena Roh Kudus bekerja mengamankan era kita milik Allah. Kita anak Allah. Areal ini Roh Kudus ada jaga, dia awasi. Jangan lagi daging masuk kacau lagi. Itu yang kedua. Jadi Roh Kudus sebagai pengawal. Sebagai pengaman. Lebih bagus pengaman. Dia mengamankan, dia jaga. Supaya jangan kuasa dosa, dia masuk lagi. Dia mengganggu kita lagi. Ketiga, ayat 5-8. Di ayat 5-8 kita lihat. Saya cepat-cepat sedikit ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dagingnya. Itu baca sendiri sudah. Saya hematkan waktu karena waktu terus lari. Yang kelima, Roh Kudus datang itu untuk menjadi penasehat. Jadi orang Manado tuh, saya kan di Gimim sekarang. Di Manado, di Gimim, anggota jemaat di sana. Kalau ngana tinggal di situ, ngana dengar ya. Dengar pak kita ya. Kalau kau masih di situ, Tuhan Allah marah. Kau keluar jauh dari situ, keluar jauh. Roh Kudus punya tugas itu. Kalau kita masih sudah jadi anak Allah, balik lagi ke sana, kita ini menjadi seteru Allah. Lihat ayat seterusnya itu. Ayat 6. Karena keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah dan seterusnya. Baca. Kita sudah menjadi orang Kristen. Kita sudah percaya Yesus. Tapi masih lagi kita mau sekali-sekali mau keluar dari arah kudus. Dari wilayah yang disucikan Tuhan kita ada tinggal. Kita mau keluar lagi cari untung ke sebelah. Masuk lagi. Tidak bisa. Kau jadi musuh Allah. Seteru. Tidak boleh buat itu. Hidupmu singkat. Dengar ini baik-baik. Kalau saya mau uraikan di bahasa Sentani lebih jelas lagi. Tapi tidak mungkin. Kecuali di kampung-kampung. Kita sudah ada dalam Yesus Kristus. Kapan? Waktu baptisan. Kamu sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Artinya apa? Pendeta membimbing kamu masuk ke wilayah Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak lagi di dunia itu. Dunia daging itu lagi. Tidak. Waktu kita sini lagi pada sama. Formula yang sama dibacakan. Waktu kita nikah sama dibacakan. Waktu kita jadi pejabat gereja, majelis jemaat dan sebagainya. Sama, tidak 4 kali kita sudah diikat oleh perjanjian dengan Tuhan. Kita sudah diikat. Kau tidak boleh mau keluar lagi ke situ. Kau musuh Allah nanti. Seteru dengan Allah. Coba periksa itu, kau hidup maju ke tidak? Usaha maju ke tidak? Anak-anak sehat ke tidak? Anak-anak sekolah baik ke tidak? Kenapa? Periksa itu, kau ada di mana? Wilayah mana sekarang? Wilayah diberkati Tuhan atau wilayah yang kau mau bikin sendiri? Areal yang kau bangun sendiri. Padahal kau adalah di dalam pemeliharaan Tuhan. Gereja ini mendoakan kamu jemaat ini dari minggu ke minggu. Dari keluar ke ibadah KSP. Terus jemaat didoakan. Untuk apa? Jemaat tinggal di dalam areal yang sudah disucikan Tuhan dengan darahnya. Kamu tinggal di situ, jangan kau keluar. Nanti jadi musuh Allah. Dan itu Roh Kudus bekerja, dia datang. Dia mau mengingatkan kita. Dia kasih warning. Awas. Kau ke situ nanti kau seteru Allah. Nanti kau mati. Balik.
Itu Roh Kudus bekerja. Jadi waktu kita mulai kerja salah, kita berdosa, hati nurani begini. Kita sudah, aduh, orang so tahu kah tidak? Itu Roh Kudus sudah bilang kok, hati-hati loh. Jangan melawan dia. Dia bagus tunduk dan bertobat. Itu lebih bagus, aman. Supaya dia turun menyerang kau anak cucu dan turun temurun. Putus. Jadi tugas Roh Kudus yang ketiga itu adalah dia sebagai penasehat atau ya dia mengingatkan kita. Kalau ada masalah dia ingatkan. Kayak kamera, ada areal yang orang lewat dia langsung lampu merah. Jangan, dia mati. Jangan ke situ, jangan. Apalagi di Israel, bagian ke Gaza, ke seberang timur Yarden, itu mereka ada kamera-kamera tertentu yang ada peluru. Di dalamnya ada peluru, mereka sembunyikan di mana? Pokoknya kamera ada inframerah ada kerja. Masuk pada zona yang penting peluru mati, busuk sendiri di sana. Siapa mau baku dimati, dikuburkan, tidak ada orang. Jadi kamera itu dia kasih peringatan, warning sign. Berarti jangan pass by, jangan lewat, sudah balik. Karena ada something happen. Roh Kudus dia ingatkan kita itu. Kalau hati nurani kita sudah mulai tegur kita. Kalau pikiran dan pengetahuan kita mulai aduh betul ya saya langgar ini. Saya rasa tidak enak. Sudah tidak enak. Jangan coba. Pulang. Harus. Karena itu Roh Kudus dia sayang kita. Dia sungguh sayang kita. Karena dia dipelihara kita untuk hari yang akan datang. Tuhan akan memberikan pahala yang luar biasa. Lebih dari segala yang kita inginkan di dunia ini. Makanya dia pelihara kita sebagai biji mata Tuhan. Dia sayang kita. Dia jangan melawanlah. Itu karya Roh Kudus. Yang keempat sebelum saya akhiri. Kelima dan keenam. Yang keempat. Di ayat 9 sampai 11. Di sana kita lihat. Di ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Dan seterusnya baca. Roh Kudus, dia ingatkan kita, bahwa hidupmu itu adalah rumah Tuhan. Roh Allah ada diam di dalam kamu. Oleh karena itu, jagalah hidupmu baik-baik. Hidupmu sudah dibeli oleh Yesus dengan darahnya. Hidupmu Yesus sudah bayar dengan kematiannya. Supaya kita menjadi miliknya. Oleh karena itu rohnya ada diam di dalam hatimu. Jangan kita melawan dia. Dia motivator. Waktu kita loyo lemah, tidak mau ikut Tuhan, kita kecewa berat, dia kasih dorongan kita jangan. Kau ikut deh. Karena rohnya ada dalammu. Dia tinggal dalam dirimu. Waktu PKB malas mau ikut ibadah karena kita lelah, tapi pasti ada perasaan di hatimu. Ini PKB yang paling parah di seluruh GKI di Papua. Dalam nama Yesus dan berterus terang dan terang terus saya harus beritahukan, PKB ini memang persekutuan yang paling parah. Saya di gereja Masihi Injili Minahasa juga 2 bulan saya ada di sana itu, saya juga melihat yang laki-laki ini paling parah. Karena saya pengkhotbah, 2 minggu lalu saya khotbah di kaum bapak-bapak berapa rayon kumpul saya khotbah. Saya khotbah Ulangan pasal 6. Apa itu? Bagaimana kita memelihara generasi turun-temurun tetap ada Yesus di dalam tempat kita tinggal. Bagaimana Manado kita pertahankan supaya Yesus ada di dalam Manado ini. Karena Jakarta sedang mengembangkan program yang tidak kelihatan. Di mana-mana barang-barang besar mulai berdiri. Dan orang dari agama yang berbeda-beda sudah penuh di Minahasa yang kita banggakan. Saya bilang sama mereka, kamu lihat itu tidak? Kau satu hari akan mati. Anak-anak kau didik mereka percaya Yesus. Supaya turun-temurun cucu cicitmu percaya Yesus. Supaya jangan berubah tanah ini jadi milik lain. Harus ada regenerasi keturunan yang percaya Yesus.
Dan itu Roh Kudus ada pelihara kita. Kalau kau kembali ke sana, siapa mau tinggal di sini? Namanya tinggal di atas tanah mana lagi? Tanah yang didoakan untuk Yesus tinggal di sini. Kalau kamu semua mulai ikut daging lagi, keluar semua. Siapa mau pelihara tanah ini? Makanya dia motivator, dia memotivasi kita. Ayat 9, 10 dan 11 itu. Kita baca itu baik-baik. Dan saya anjurkan lebih bagus baca di bahasa Indonesia sehari-hari supaya jelas daripada bahasa ini. Bahasa Indonesia ini bahasa umum. Baca bahasa sehari-hari nanti dijelaskan apa yang saya bicara. Jadi dia memotivasi kita. Dia mendorong kita supaya hidup terus dalam Yesus. Jangan kau keluar, jangan ke daging. Karena ada hukum maut di dalam daging itu. Ada hukum dosa di dalam. Jangan ke situ, jangan. Dia selalu motivasi kita. Yang terakhir sebelum terakhir. Kelima. Di ayat 12 sampai 14 baca itu. Mari kita baca bersama-sama ayat 12, 13, 14 sebelum saya akhiri. Ayat 12, 13, 14 bersama-sama. 1, 2, 3. Yo, kalau kita ayat 13 hidup menurut daging, kita mati. Betul memang, mati. Kalau mau terima, coba saja. Kau coba. 1 tahun jangan ikut gereja. Kau coba. Kau sudah pergi duluan ya. Karena hidupmu kacau kalau tanpa Roh Kudus hidup dalam dirimu. Kalau kau tidak menjadi anak Allah yang baik. Ayat 14. Kau mati. Jadi Roh Kudus ini dia hadir untuk apa? Dia ada guide. He leads you where you have to go. Where you have to stay. What you shall do. And what you shall not to do that. Semua dia atur kita. Mana yang kita boleh kerja, mana yang tidak boleh, mana kita pergi, mana tidak boleh pergi. Jadi Roh Kudus dia ajar kita supaya kita berjalan sebagai anak Allah. Bukan anak setan. Bukan anak iblis. Coba hati-hati. Dari Senin sampai besok Senin sampai hari Sabtu saya mau lihat. Coba kamu jalan, mana yang kamu jalan. Jalan kita Roh Kudus jaga. Ayatnya yang ke-14 itu. Itu yang penting ayat 14. Sebelum saya akhiri. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saya balikan. Yang disebut anak-anak Allah, kau turut Roh Kudus. Kalau kau melawan dia, kau bukan anak Allah. Hanya anggota jemaat. Saya mau kita jadi anak Allah baru dalam jemaat. Anak Allah dan anggota jemaat. Jangan anggota jemaat bukan anak Allah. Kenapa? Roh Kudus tidak mau kita izinkan dia pimpin hidup kita. Tidak bisa. Kamu tidak bisa masuk satu partai, mau ikut partai tapi bukan anggota. Tidak bisa. Dari mana ceritanya? Kamu mau dapat kredit di bank, tapi tidak mau ikuti persyaratan. Dari mana ceritanya? Abu dan Nawas dua-dua ya. Abu dan Nawas dan banyak rote. No way. You cannot do that. Kau anak Allah, Roh Kudus pimpin kau. Roh Kudus pimpin kau karena kau anak Allah. Itu jelas. That's clear. No more, no less. Tidak lebih, tidak kurang. Saya berbicara ini karena saya sayang kamu semua. Saya sayang orang GKI. Kami ini orang luar biasa semua ada duduk ini. Mulai dari di kiri kanan saya ini. Ini orang hebat-hebat ya duduk ini. Gedung ini tidak bisa bangun begini karena kamu orang ini sudah. Itu roh ada di dalam kamu. Jaga itu.
supaya dia pimpin hidupmu seperti yang ada sekarang. Jangan keluar. Sekali lagi, jangan keluar. Kalau roh Allah ada dalammu, kamu anak-anak Allah. Dan plus anggota jemaat GKI yang the best. Terakhir, tugas terakhir dari Roh Kudus di sini adalah kita lihat di ayatnya yang ke-17, 15, 16, 17. Dengan ini saya akhiri. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, membuat kamu menjadi takut lagi. Dan seterusnya, ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita ada anak-anak Allah. Ayat 17, dan jika kita anak-anak, kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ini penting. Roh Kudus, karyanya yang terakhir adalah Dia mengadopsi kita menjadi anak Allah. Itu yang keenam. Roh Kudus mengadopsi kita dari anak Allah. Ini begini ceritanya. Waktu kita orang masih hidup dalam daging, waktu kita orang masih ikut hawa nafsu kita sendiri, kita seolah-olah anak yang terbuang di jalan. Coba ikuti ilustrasi, menghayati itu. Kita sebagai anak yang tidak ada orang tua dibuang di jalan. Kita menunggu mati. Ada semut di badan kita. Ada cacing. Ada macam-macam binatang yang hinggap di badan kita karena kita masih ada berdarah-darah. Tapi begitu Roh Kudus lewat, aduh, kasihan. Ini perlu saya amankan dia. Dia hari depannya ada. Dia angkat kita melalui darah Yesus, dia sucikan kita. Dia bawa ke Tuhan bilang, ini atas namamu saya angkat dia, saya adopsi dia, supaya dia jadi anakmu. Kau pelihara dia. Dan Yesus menerima kita. Makanya kata anak-anak yang dipakai di Alkitab itu adalah anak adopsi dalam bahasa Yunani. Kita diadopsi dari orang tua yang tidak jelas. Dari hobatan dan fui-fui. Dari roh-roh nenek moyang yang tidak jelas dia siapa. Yesus oleh rohnya, dia angkat kita dari dosa. Dia cuci kita dengan darahnya. Lalu dia jadikan kita masuk di kartu keluarga, kakak. Kita anak-anak Allah. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah Bapak Ibu Jemaat GKI Yahim, itulah saya. Kita anak tidak jelas, terbuang di jalan. Roh Kudus datang angkat kita. Dia cuci dengan darah Yesus di Golgota. Dia bawa kita ke rumah Allah. Bilang, angkat ini anakmu, pelihara dia. Dan Allah Bapa Yesus Kristus mengangkat kita. Maka kita diberi hak dalam doa menyebut dia Allah Bapa di sorga. Dalam semua pelayanan kita sebut dia Bapa. Karena hak sudah dikasih oleh Roh Kudus. Karena kita sudah diadopsi resmi jadi anak Allah. Itu sebabnya nasihat saya mungkin agak keras, tegas. Karena sudah jadi anak Allah. Tinggal dalam roh. Jangan mau keluar. Semua dosa yang kita jalani hari ini mengaku di hadapan Tuhan, di hadapan Roh Kudus, tinggalkan. Masuk ke area yang disucikan, tinggal di sana, layani Tuhan, layani keluarga, hidup sebagai pegawai negeri sipil, hidup sebagai petani, tukang ojek, jual pinang, silakan kamu kerja. Tapi tetap di areal itu. Jangan daging tarik kamu ke mana-mana. Tuhan Yesus memberkati kita dan Roh Kudus menolong kita supaya firman-Nya efektif dan berguna di hidup kita di hari ini dan besok dan seterusnya. Tuhan memberkati.